bertemu lagi dengan saya Nurmeningsih, guru virtual.id. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas aspek semantik bahasa Indonesia. Yang pertama, sebutkan aspek-aspek semantik. Yang kedua, sebutkan aspek-aspek makna. Mari kita bahas lebih jelasnya dalam video kali ini. Aspek semantik dalam bahasa Indonesia. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Aspek-aspek semantik. Aspek-aspek semantik, yang pertama konsep, yang kedua tanda, yang ketiga lambang. Yang pertama aspek konsep. Makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun, seperti kata kuda memiliki makna konsep, yakni sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai, dan kata rumah memiliki makna konsep yang berupa bangunan tempat tinggal manusia. Yang kedua, tanda. Tanda adalah norma atau aturan yang digunakan oleh manusia untuk memahami makna yang dikomunikasikan. Tanda dapat dikatakan leksem yang secara langsung dapat diikuti bentuk lain. Misalnya tanda baca, tanda bagi, tanda bukti, tanda elipsis, tanda gambar, tanda hubung, tanda koma, tanda panah, dan lain-lain. Contoh, kapal api yang sedang menuju pelabuhan dan kebetulan di dalam kapal tersebut ada orang yang sakit. Maka dari sejauh sudah kelihatan bendera kuning sehingga petugas di pelabuhan segera mendatangkan dokter dan mobil ambulan. Yang ketiga, lambang. Lambang yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk bahasa. Istilah lambang yang dalam bahasa Inggris disebut simbol. Makna lambang di sini masih tetap berhubungan dengan tanda. Adapun ciri-ciri lambang: 1. Bisa berupa tanda, 2. Bisa mengganti atau mewakili, 3. Berbentuk tertulis atau lisan, 4. Itu bermakna, 5. Berisi banyak kemungkinan karena kadang-kadang tidak jelas. Kalau tadi kita membahas masalah aspek-aspek semantik, yang berikutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek makna. Aspek-aspek makna, yang pertama pengertian, yang kedua nilai rasa, yang ketiga nada, yang keempat maksud. Yang pertama pengertian. Pengertian disebut juga dengan tema. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Yang kedua, nilai rasa. Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata
kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Misalnya jengkel, marah, benci, dan lain-lain. Yang ketiga, nada. Sikap pembicara terhadap kawan bicara. Aspek nada berhubungan dengan aspek makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. Nada suara turut menentukan makna kata yang digunakan. Contoh, kata pulang. Kalau seorang berkata, pulang, kata ini menandakan bahwa pembicara jengkel atau dalam suasana yang tidak ramah. Kalau seseorang berkata, pulang, itu menandakan bahwa pembicara menyindir. Itu sebabnya makna kata dapat dilihat dari nada yang menyertainya. Yang keempat, maksud. Aspek maksud merupakan maksud senang atau tidak senang. Efek usaha keras yang dilaksanakan. Maksud yang diinginkan dapat bersifat deklarasi, imperatif, narasi, pedagogis, persuasi, rekreasi, atau politik. Semuanya mengandung maksud-maksud tertentu. Kalau seseorang berkata, "Hei, akan hujan," pembicara itu mengingatkan pendengar. Maksudnya, cepat-cepat pergi, bawa payung, tunda dulu keberangkatannya, kumpulkan saja kain yang terjemur, segera perbaiki atap yang tiris, anakmu yang di halaman segera disuruh naik, dan masih ada lagi kemungkinan maksud yang tersirat dalam urutan kata di atas. Baik, sahabat pembelajar, demikianlah materi aspek semantik bahasa Indonesia